Mari saat ini sebelum kita mendengarkan firman, saya mengajak untuk saudara semua dimanapun saudara berada, baik yang ada di rumah maupun di perjalanan, saya mengajak untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa semua pusat kendali itu tetap ada di dalam tangan cinta-Mu terhadap kami. Kami percaya semua yang terjadi atas bangsa ini itu tetap ada di dalam kontrol Tuhan. Tuhan tetap ada di atas tahtanya. Saat ini kami berdoa Engkau memberkati setiap peralatan yang akan kami pakai, agar firman yang Kau sampaikan pada saat ini betul-betul memberkati dan memberikan kekuatan buat setiap jemaat yang mendengarkan. Karena kami membutuhkan respon-respon yang benar di tengah-tengah situasi yang serba sulit saat ini Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, Engkau mengurapi, Engkau memberkati setiap media peralatan yang kami pakai, sehingga kami tetap mendapatkan hikmat, kami tetap mendapatkan message, kami tetap mendapatkan pesan penting dari Tuhan. Untuk saat ini, terima kasih, berkati kebenaran firman-Mu, berkati semua saudara-saudara yang mendengarkan hari ini Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau bekerja bisa lintas di dimensi, melintasi segala apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sama-sama berkata amin. Shalom saudara. Hari-hari ini semua gereja melakukan ibadah online. Bukan berarti kita ini lebih takut terhadap virus corona dibandingkan takut akan Tuhan, bukan. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Semua yang terjadi atas kehidupan kita itu pasti atas seizin Tuhan. Tetapi saya perlu ingatkan, kita sebagai warga negara yang baik, kita perlu mendukung apa yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Karena itu kenapa Bapak Ibu semua melakukan ibadah secara online, dan kami percaya dan saya percaya jika gembala di tempat ini menganjurkan Bapak Ibu semua melakukan ibadah online, itu bentuk kecintaan dari Bapak Gembala tempat ini terhadap Anda semua, agar waktu saudara tidak terpapar sedikit pun, mungkin waktu kita bertemu dengan orang, mungkin kita tidak langsung terkena virus, tapi kita bisa menjadi karier atau pembawa. Karena itu saya berdoa di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, Bapak Ibu tetap bisa komitmen, tetap bisa disiplin untuk menjalankan ibadah, karena kita percaya sebetulnya ibadah itu berbicara tentang keseriusan kita dengan Tuhan sendiri. Nah, saya akan membuka firman hari ini itu dengan 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Saya percaya ini adalah firman yang Bapak Ibu pernah dengar, tapi izinkan saya kembali lagi mengingatkan adanya ayat ini. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, di sana dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalau saudara ngelihat di terjemahan bahasa Indonesia itu dikatakan akan datang masa yang sukar. Tetapi kalau saudara melihat dalam versi yang lain, lebih tepat diterjemahkan, dikatakan seperti ini. Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sangat sukar. Bukan cuma sukar, tetapi masa yang sangat sukar. Bahkan dikatakan di dalam versi lain adalah masa yang sangat membahayakan, di mana kita sulit untuk melakukan segala sesuatu. Nah, firman Tuhan katakan bahwa masa yang sukar itu pasti kita akan hadapi, Bapak Ibu. Jadi tidak dikatakan orang yang percaya Tuhan tidak mengalami masa yang sukar, orang tidak percaya akan mengalami masa yang sukar. Oh tidak. Dikatakan dalam firman bahwa masa yang sukar itu pasti akan datang. Itu pasti tidak bisa kita hindari. Karena itu hari ini saya perlu mengingatkan bahwa masa-masa sulit itu tidak bisa kita hindari. Masa sulit itu kita harus hadapi. Dan bukankah masa-masa saat ini adalah masa yang sukar, Bapak Ibu? Seorang mau bersekolah saat ini sulit. Saya mendengarkan UNAS, banyak murid-murid mereka mengeluh, mereka melakukan UNAS itu dengan penuh kesulitan, koneksi, internet, semuanya Bapak Ibu. Orang yang mau bekerja,
Yang niat bekerja saja mereka mengalami kesulitan, mau bersekutu, mau beribadah tidak mudah, sakit, mau berobat tidak mudah. Saya punya beberapa teman yang anaknya sakit gigi, Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak dokter gigi terpaksa harus tutup, ya. Karena virus corona mudah sekali ditularkan melalui air ludah atau Doppler. Ya. Mau berobat aja sulit. Ya. Kita mau bertemu dengan orang lain sulit. Zaman dulu kalau ada kerusuhan, solusinya adalah pindah ke luar negeri. Saat ini, mau lari kemana? Kita mengalami masa sulit, kita pindah ke luar negeri pun hari-hari ini juga mengalami yang namanya pandemi virus corona. Karena itu kenapa saya mengatakan bahwa masa sukar itu tidak bisa kita hindari. Cepat atau lambat, masa sukar itu pasti akan datang. Karena itu kenapa gereja Tuhan itu bukan menyampaikan firman bagaimana kita menghindari masa sukar, tapi bagaimana caranya kita bisa menjalani masa sukar ini dengan respon-respon yang benar. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang pertama. Ini adalah pesan firman buat kita semua. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Dikatakan di sana, hal itu memang telah kamu turuti. Ya, ini pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan, ya hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi, baiklah, kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, jemaat di Tesalonika ini bukan jemaat yang mereka tidak pernah menuruti firman. Oh tidak. Paulus menegaskan bahwa jemaat di Tesalonika ini adalah orang-orang yang telah menuruti firman. Saya percaya seperti Bapak Ibu saat ini yang mendengarkan firman. Bapak Ibu telah menuruti banyak kebenaran firman. Bahkan di tengah-tengah situasi yang serba sulit, Bapak Ibu tetap berupaya untuk mengikuti ibadah dengan cara online. Saya percaya sekali lagi Bapak Ibu adalah orang-orang yang telah menuruti firman. Seperti jemaat di Tesalonika. Tetapi Paulus, dia mengatakan kepada jemaat Tesalonika yang sudah menuruti firman. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena itu kenapa saya ingin memberikan pesan kepada Bapak Ibu sekali lagi. Hari-hari ini. Anda sudah melakukan firman, oh ya. Anda sudah berdoa, oh ya. Tetapi lakukanlah lebih bersungguh-sungguh lagi untuk kita membangun spiritualitas kita. Ya, lebih bersungguh-sungguh lagi membangun spiritualitas kita. Jika beberapa masa lalu, beberapa waktu yang lalu kita sudah bersungguh-sungguh melakukan firman, tapi karena badai lebih besar, masa sukar itu juga datang hari-hari ini. Kita harus melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk membangun spiritualitas kita. Nah hari ini saya akan menjelaskan dengan cepat. Mengapa spiritualitas itu perlu dibangun. Ya. Mengapa kita perlu lebih bersungguh-sungguh lagi membangun spiritualitas kita. Jika Anda sudah sering berdoa, lebihlah sungguh-sungguh berdoa. Jika Anda sudah mendengarkan firman, Anda sudah melakukan firman, bersungguh-sungguhlah lagi melakukan firman. Jika Anda sudah komitmen dalam hal berpuasa, lebih bersungguh-sungguhlah lagi berpuasa. Kenapa spiritualitas ini perlu dibangun? Saya akan sampaikan 3 poin agar Bapak Ibu dikuatkan. Yang pertama, kenapa spiritualitas itu perlu dibangun? Karena spiritualitas adalah satu-satunya pondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan. Kenapa spiritualitas itu perlu dibangun? Karena spiritualitas adalah satu-satunya pondasi yang kokoh dalam menghadapi permasalahan. Bapak Ibu mengalami permasalahan? Oh iya. Spiritualitas adalah pondasi yang sangat kokoh dalam menghadapi semua permasalahan. Pernahkah Anda menghadapi masalah kecil? Responnya salah. Menghadapi masalah yang besar, responnya benar. Pernahkah Anda mengalami hal itu? Saya pernah mengalami dalam hidup ini. Heran. Menghadapi masalah kecil, responnya salah. Tapi menghadapi masalah besar,
responnya benar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal harusnya menghadapi masalah, kalau menghadapi masalah besar responnya benar, harusnya menghadapi masalah kecil responnya benar. Tapi saya pernah mengalami dalam hidup ini, menghadapi masalah besar, istri saya kena tumor otak, respon saya benar. Tapi menghadapi masalah-masalah sepele, kenapa respon saya salah? Saya coba evaluasi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada waktu saya menghadapi masalah besar, spiritualitas saya lagi baik. Sehingga respon saya benar. Tapi waktu menghadapi masalah kecil, kenapa respon saya salah? Karena spiritualitas saya lagi tidak baik. Dari hal itu saya mengamati Bapak Ibu. Bukan masalah besar masalahnya. Bukan berbicara tentang seberapa besar problem yang kita alami. Tapi seberapa kuat spiritualitas kita, itu yang menentukan respon kita. Sekali lagi, saya percaya kita semua mengalami masalah. Tapi tidak tergantung besar masalahnya. Tapi tergantung seberapa kuat fondasi spiritualitas kita. Yuk, saya mengajak kita belajar dari Daud. Daud ini adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri mendeklarasikan. Ya, ada orang-orang mengatakan kalau orang yang benar, masalah diluputkan. Karena itu kenapa saya tertarik belajar dari Daud. Daud adalah orang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat kisahnya Daud. Kalau kita mau belajar seseorang banyak mengalami permasalahan mulai kecil sampai dia besar, kita belajar dari Daud. Daud mulai kecil dia dianaktirikan. Dia pernah jadi raja, tapi akhirnya dia kehilangan semuanya. Dari raja kehilangan semuanya, tidak gila itu untung. Tidak kecewa dengan Tuhan itu untung. Daud pernah jadi raja, dia kehilangan semua hartanya, tahtanya, posisinya. Bahkan untuk hidup saja Daud harus berlaku seperti orang gila dikatakan waktu itu. Daud pernah mau dibunuh oleh pemimpinnya. Dia sudah loyal, dia mengabdi kepada Saul, dia memberikan yang terbaik. Tapi Daud pernah mau dibunuh oleh pemimpinnya Saul. Daud pernah mau dibunuh oleh anaknya. Ya, Absalom. Ya. Anaknya ada yang mati dihukum oleh Tuhan karena kesalahannya. Itu aja sebetulnya sudah bisa memberikan alasan buat Daud kecewa dengan Tuhan. Karena kesalahan Daud anaknya dihukum oleh Tuhan mengalami kematian. Dan suatu ketika Daud di Gua Adulam dia mengumpulkan 400 sampah masyarakat. Dan 400 sampah masyarakat ini dilatih oleh Daud menjadi 400 pembunuh-pembunuh raksasa. Tetapi kalau saudara melihat orang-orang pernah dilatih ini, pada waktu Daud, istri dan anaknya diculik oleh Amalek di kota Siklak. 400 orang yang pernah dia tolong, sebetulnya harusnya membantu Daud, tetapi 400 orang ini yang pernah ditolong oleh Daud, di-upgrade kehidupannya, malah mau membunuh Daud. Bapak Ibu coba bayangkan, Bapak Ibu menolong 400 sama masyarakat, dilatih menjadi direktur hebat. Tapi suatu ketika waktu Bapak Ibu mengalami masalah, 400 orang ini mengkhianati Anda, itu tidak mudah. Itu dialami oleh Daud. Sampai-sampai Daud mengatakan, dia menangis sampai tidak kuat menangis lagi. Tapi dikatakan pada saat itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Apakah Daud jahat? Daud berkenan. Daud pernah kehilangan harta, karir, kekuasaan, figur pemimpin, teman-temannya, bahkan anggota keluarganya. Orang tua sakiti, saudara sakiti, anak sakiti, pemimpin sakiti, rekan-rekan terdekat sakiti. Apakah Daud jahat? Daud berkenan. Dari hal ini kita bisa belajar. Masalah itu tidak bisa kita hindari. Ada orang mengatakan bahwa masalah itu datang dalam kehidupan kita pada saat kita siap. Saya tidak setuju. Masalah itu kadang-kadang datang dalam hidup kita pada saat kita tidak siap loh. Buktinya ada orang murtad, buktinya ada orang kecewa. Kita tidak bisa menentukan waktu masalah yang tepat untuk datang dalam hidup kita, tidak ada. Karena itu kenapa spiritualitas itu penting. Saya mengamati,
masalah itu justru menunjukkan kepada kita seberapa serius kita membangun spiritualitas kita. Yang pertama, kenapa spiritualitas itu penting? Pondasi yang kokoh dalam menghadapi masalah. Yang kedua, kita lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Kalau yang pertama tadi saya mengatakan spiritualitas adalah pondasi yang kokoh dalam menghadapi masalah. Alasan yang kedua kenapa spiritualitas itu penting. Karena spiritualitas adalah senjata satu-satunya dalam menghadapi iblis. Saya tidak mengatakan senjata pamungkas, kalau senjata pamungkas berarti ada alternatif senjata lain. Tapi saya mengatakan bahwa spiritualitas adalah senjata satu-satunya dalam menghadapi iblis. Ya. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang melihat khotbah ini secara online, silakan jawab 3 pertanyaan saya. Apakah iblis ada? Ada. Apakah Anda percaya bahwa iblis itu berfokus menghancurkan manusia? Iya. Apakah Anda juga percaya iblis itu tidak pernah cuti? Lembur terus menghancurkan kehidupan kita? Ya. Kalau kita percaya iblis ada, berfokus menghancurkan kita, dan dia tidak pernah cuti, bekerja keras, lembur terus menghancurkan kita, maka tanpa spiritualitas kita pasti akan kalah menghadapi iblis. Hari-hari ini ada begitu banyak cara-cara iblis merusak anak-anak kita. Contoh, kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa serial superhero di Hollywood, contohnya serial Batwoman, Jessica Jones, Supergirl. Ternyata di film-film itu sudah ditayangkan bagaimana pria dengan pria, wanita dengan wanita itu saling mencintai, berpacaran dan menikah. Itu sudah dianggap normal oleh mereka. Bayangkan, cara iblis itu hari-hari ini seperti ini. Menunjukkan bahwa dosa itu sangat normal sekali. Tanpa spiritualitas kita pasti akan kalah dalam menghadapi iblis. Alasan yang ketiga, kenapa spiritualitas itu penting. Kalau yang pertama, spiritualitas adalah pondasi yang kokoh dalam menghadapi masalah. Yang kedua, spiritualitas adalah senjata satu-satunya dalam menghadapi iblis. Yang ketiga, spiritualitas adalah perisai yang kuat dalam menghadapi godaan dosa. Ya. Spiritualitas adalah perisai yang kuat dalam menghadapi godaan dosa. Saya mengamati, ada begitu banyak jenderal-jenderal kekristenan, itu mereka jatuh, bukan karena godaan dosa-dosa yang besar, tapi justru mereka jatuh pada dosa-dosa yang remeh. Bukan berarti akhirnya kita mengatakan bahwa diri kita kuat, tidak. Tapi saya mengamati fenomena ini, dulu ada orang mengatakan ada godaan dosa besar dan ada godaan dosa kecil. Tapi saya mengamati fakta-fakta sejarah, jenderal-jenderal kekristenan itu juga rontok hidupnya, mereka juga jatuh hidupnya, itu tersandung oleh dosa-dosa yang seharusnya mereka itu sudah menang. Dari hal ini saya menyimpulkan, tidak ada godaan dosa kecil, tidak ada godaan dosa besar. Yang saya tahu, dosa sekecil apapun, godaan dosa sekecil apapun, itu tiba-tiba menjadi sangat besar kekuatannya waktu spiritualitas kita ini lemah. Tapi waktu spiritualitas kita ini kuat, godaan dosa sebesar apapun itu tidak akan pernah merontokkan kehidupan kita. Berarti tidak tergantung godaannya, tapi tergantung bagaimana spiritualitas kita. Karena itu kenapa Bapak Ibu, saya mengingatkan lagi bangun spiritualitas. Tanpa spiritualitas kita akan kalah menghadapi masalah, kita kalah menghadapi iblis, dan kita akan kalah menghadapi dosa. Apakah Anda percaya masalah ada? Ya. Apakah Anda percaya bahwa iblis itu nyata? Ya. Apakah Anda percaya bahwa dosa itu menyerang dalam kehidupan kita setiap detik? Ya. Tanpa spiritualitas kita pasti akan kalah. Lalu bagaimana caranya membangun spiritualitas?
Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Perhatikan ayat berikutnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawah kata-kata seperti yang biasa dilakukannya. Wah, Daniel ini membangun spiritualitas tuh dikatakan seperti ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Ada unsur disiplin. Ada unsur komitmen. Ya. Ada banyak orang Kristen membangun spiritualitas itu berdasarkan mood. Ya. Mood. Ya. Mood itu baik, suasana hati itu baik. Orang kalau lagi mood ibadah, dia ibadah. Orang kalau lagi mood baca firman, dada yang nyuruh dia akan baca firman. Orang lagi mood berdoa, tanpa diperintahkan berdoa, dia akan berdoa. Mood itu baik. Bersyukurlah buat mood yang Tuhan berikan. Bersyukurlah buat suasana hati yang Tuhan berikan. Mood itu baik. Mood itu bisa membuat kita melakukan sesuatu tanpa kita ini terpaksa melakukannya. Ya. Tapi masalahnya mood itu tidak konsisten, Bapak Ibu. Saat mood ada, tidak perlu yang namanya disiplin. Tapi saat mood tidak ada, apakah Anda pernah kehilangan mood untuk baca firman? Saya percaya saudara pernah. Apakah Anda pernah tidak mood ibadah? Hari ini ibadahnya semua online, tidak mudah. Godaan untuk tidak melakukan ibadah itu sangat besar. Ya. Kalau dulu mood kita ibadah karena present worship yang bagus, hari ini kita tidak bisa mengandalkan seperti itu. Apakah Anda pernah kehilangan mood untuk berdoa? Mood itu baik. Tapi masalahnya mood itu tidak konsisten. Saat mood hilang, disiplin rohani, itu yang perlu dibangun. Jadi kenapa saya mengatakan kaki pertumbuhan rohani? Manusia itu punya 2 kaki, 1 kaki tidak kuat. Ya. Karena itu kenapa saya mengatakan kaki pertumbuhan rohani. Kaki kiri itu mood, kaki kanan itu adalah disiplin rohani. Saat mood ada, tidak perlu yang namanya disiplin. Tapi saat mood tidak ada, saat suasana hati tidak baik, disiplin rohani itu perlu dilakukan. Disiplin rohani apa saja yang perlu kita lakukan? Ya. Saya akan cepat aja untuk mengingatkan ini. Yang pertama, disiplin merenungkan firman. Mari kita lihat Mazmur pasal 1, ayat yang pertama sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan merenungkan, bukan membaca, Taurat itu siang dan malam. Perhatikan ketiga, ini ayat yang sangat menggembirakan sekali. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak pernah layu daunnya. Ya. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Ya. Merenungkan firman itu ternyata dampaknya membuat segala sesuatu yang kita lakukan itu berhasil. Karena itu kenapa saya mengatakan melakukan firman itu bisa mengubah nasib hidup kita. Kenapa melakukan firman itu bisa mengubah nasib hidup kita? Matius pasal 4 ayat yang keempat. Ya, kenapa merenungkan firman itu kok bisa mengubah nasib hidup kita? Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, manusia itu ada tubuh jasmani dan ada tubuh rohani. Tubuh jasmani ini perlu diberi makan roti. Ya. Roti itu untuk menghidupkan sel-sel tubuh jasmani. Rawon, soto, ya, baikut. Ya. Itu untuk menghidupkan sel-sel tubuh jasmani.
Tapi firman itu bisa menghidupkan apapun. Mata yang buta bisa dihidupkan oleh firman. Firman bisa menghidupkan kaki yang lumpuh. Firman bisa menghidupkan karakter. Firman bisa menghidupkan dompet yang kosong. Firman bisa menghidupkan hubungan-hubungan yang mati. Firman bisa memberikan kecerdasan buat kita. Karena itu kenapa saya mengatakan firman itu bisa menghidupkan apapun, termasuk masa depan kita. Karena sang pembuat firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau Anda melakukan firman, hidup kita sesuai dengan firman, selalu ada backup tangan Tuhan di balik semua yang kita kerjakan. Itulah yang membuat kenapa orang melakukan firman, akhirnya mereka bertindak hati-hati, dan selalu ada anugerah Tuhan di balik semua yang mereka kerjakan. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Renungkan firman, lakukan respon-respon yang benar. Yang kedua, disiplin yang kedua adalah disiplin berdoa. Saya definisikan doa adalah pernyataan ketidakberdayaan kita tanpa pribadinya. Ya. Doa itu pernyataan ketidakmampuan kita akan pribadinya. Karena itu saya tidak pernah menemukan ada orang yang setelah berdoa, dia makin merasa mampu tanpa Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, selesai dia memanjatkan doanya, dia semakin merasa tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu kenapa saya mengatakan hanya orang sombong yang sulit berdoa. Percayalah, tingkat keseriusan kita berdoa tergantung tingkat kesadaran kita bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Saat ini siapa yang kita andalkan? Tidak ada. Karena itu kenapa saya mengatakan kita sama-sama tidak tahu pandemi ini selesai kapan. Ada yang memprediksi pertengahan Juni, ada yang memprediksi sampai akhir tahun, kita sama-sama tidak tahu Bapak Ibu. Tapi justru jika di masa sulit ini saja kita tidak memiliki disiplin berdoa, maka itu sangat membahayakan buat kehidupan kita. Yang ketiga, disiplin yang ketiga. Disiplin berpuasa. Ya. Galatia pasal 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Disiplin puasa hari-hari ini Bapak Ibu. Kenapa puasa itu penting? Karena puasa itu melemahkan, penghalang kebangunan rohani. Ya. Ada banyak orang-orang senang hadir pada kebaktian kebangunan rohani. Sadarkah kita bahwa penghalang terbesar kebangunan rohani itu adalah daging kita? Saat daging kuat, roh kita lemah. Saat daging lemah, roh kita kuat. Puasa itu melemahkan kedagingan. Karena itu kenapa orang yang rajin berpuasa, dia sedang melemahkan penghalang, penghambat bagaimana kerohaniannya bisa berkobar-kobar. Jika Bapak Ibu hari-hari ini sudah mulai banyak kehilangan mood, berdoa, baca firman, merenungkan, beribadah, ini adalah saat yang tepat untuk berpuasa. Sadarlah bahwa musuh yang menempel kehidupan kita 24 jam itu adalah daging kita. Dan cara melemahkan kedagingan itu adalah berpuasa. Sekali lagi saya akan ulang. 3 alasan kenapa spiritualitas penting. Spiritualitas adalah pondasi yang kokoh dalam menghadapi masalah. Senjata satu-satunya dalam melawan iblis.
dan perisai yang kuat dalam menghadapi godaan dosa. Dan cara membangun spiritualitas adalah bangun disiplin rohani. Disiplin dalam hal apa? Merenungkan firman, berdoa dan berpuasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami berterima kasih buat media yang telah Engkau ciptakan dan saat ini Engkau memakai media untuk menolong kehidupan kami. Dalam kami bisa tetap mendapatkan hikmat-hikmat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar firman hari ini kembali lagi menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa bukan seberapa besar masalah yang kami hadapi, tapi seberapa besar keseriusan kami membangun spiritualitas itu yang akan membuat kami tetap kuat dalam menghadapi segala sesuatu. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman ini secara online, maupun ada jemaat-jemaat yang tidak bisa mendengarkan khotbah ini secara online karena keterbatasan mereka. Kami percaya Engkau menyadari semua keterbatasan setiap orang. Dan kami percaya kasih karunia-Mu lebih daripada cukup untuk menutup setiap kelemahan yang kami miliki, keterbatasan mereka. Karena itu kami berdoa di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa tidak ada satupun anak-anak-Mu yang terjatuh, tersungkur tanpa pertolongan Tuhan dan dari orang-orang percaya yang lainnya. Kami berdoa, biarlah kami bisa menjalani, menghadapi masa pandemi ini dengan baik. Sehingga biarlah pada waktu masa pandemi COVID-19 atau virus corona ini berakhir, mata kami bisa terkagum-kagum melihat keajaiban Tuhan dalam memelihara kehidupan kami. Hari-hari ini buat hati kami selalu berdebar-debar untuk kami ini bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan secara spesifik terhadap setiap kehidupan kami masing-masing pribadi. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu, sempurnakan spiritualitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semua sama-sama berkata, amin. Terus memberkati Bapak Ibu semua.